Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan kuliah di minggu pertama dalam semester ini dalam mata kuliah pengantar manajemen umum. Adapun judul yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian manajemen. Sub-sub yang akan kita bahas adalah arti manajemen, sarana manajemen, fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi lain dari seorang manajer, tingkatan-tingkatan manajer di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Di akhir perkuliahan ini, saya minta mari kita sama-sama menyimpulkan tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, nanti saya persilahkan dan itu akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama yaitu arti manajemen. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini memang belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan seperti ketatalaksanaan, penyusunan, pengurusan, dan manajemen. Maka untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam bahasan ini akan kita pakai istilah aslinya yaitu manajemen. Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen dapat mengandung 3 pengertian. Pengertian yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Pengertian yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melaksanakan aktivitas manajemen. Dan pengertian yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama, yaitu manajemen sebagai suatu proses. Ini pun masih berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang pertama itu, kita kemukakan 3 buah definisi. Dalam Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, pengertian yang kedua menurut Hyman mengatakan bahwa manajemen itu adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan dicapai tersebut dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas. Dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu, maka disebut dengan manajemen. Dengan arti singular disebut manajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Apakah yang dimaksud dengan aktivitas manajemen itu? Kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilakukan oleh setiap manajer. Pada umumnya, kegiatan-kegiatan manajer dan aktivitas manajer itu adalah planning,
organizing, staffing, directing, dan controlling. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen itu adalah seni atau suatu ilmu. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat. Segolongan mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, dan golongan yang lain mengatakan bahwa manajemen itu adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya. Kester E. Barnard dalam bukunya The Function of the Executive mengakui bahwa manajemen itu adalah seni dan juga sebagai ilmu. Dan selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu sarana manajemen. Para manajer menggunakan 6M, dengan kata lain sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah man, money, material, mesin, method, dan market. Kesemuanya itu disebut dengan sumber daya. Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia, man dan woman. Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut proses seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dapat pula kita tinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan lain-lain. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut, kita perlu manusia. Tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya. Sarana manajemen yang kedua adalah uang, money. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji, orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan, dan lain sebagainya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan atau material. Karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan. Terlebih dahulu, dalam kemajuan teknologi dewasa ini, manusia bukan lagi sebagai pembantu bagi mesin-mesin seperti pada masa sebelum revolusi industri. Malahan sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan daya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif atau metode. Misalnya, ceramah, bervariasi, metode kasus, metode insiden, game, dan role playing. Masing-masing metode itu tentu berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah pasar atau market. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi jelas, tujuan perusahaan industri tidak mungkin akan tercapai. Salah satu pokok bagi perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada. Yang ketiga, pokok bahasan ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Sampai saat ini memang masih belum ada konsensus baik di antara praktisi maupun di antara para teoritisi mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen. Sering pula disebut unsur-unsur manajemen. Berbagai pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen akan tampak jelas dengan dikemukakan pendapat beberapa para ahli.
Satu, Lois A. Allen yang mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah leading, planning, organizing, dan controlling. Menurut Prajudi Atmosudirjo, fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, directing, atau executing, dan controlling. Menurut John Robert Bislin, fungsi manajemen itu adalah perencanaan, organisasi, komando, dan kontrol. Pada hakikatnya, bila dikombinasikan berbagai pendapat para ahli tersebut, maka fungsi-fungsi manajemen itu adalah 1. Forecasting, 2. Planning, yang ketiga organizing, 4. Staffing, 5. Directing, 6. Leading, 7. Coordinating, 8. Motivating, 9. Controlling, dan 10. Reporting. Di dalam penjelasannya bahwa masing-masing fungsi itu dapat kita bahas. Yang pertama, forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Misalnya, suatu perguruan tinggi dapat meramalkan jumlah mahasiswa yang akan melamar belajar ke perguruan tinggi tersebut. Ramalan tersebut dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya jumlah lulusan SLTA atau SMK di suatu daerah tertentu. Suatu perusahaan industri harus mengadakan forecasting tentang penjualan hasil produksinya dengan memperhatikan jumlah produk pada daerah penjualan, income per kapita anggota masyarakat, kebiasaan membeli, dan sebagainya. Yang kedua, planning, termasuk budgeting. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai. Bila hal itu dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai. Penetapan jawaban kepada 6 pertanyaan. Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi juga dalam fungsi perencanaan sudah termasuk di dalamnya penetapan budget. Oleh karenanya, lebih tepat bila perencanaan atau planning dirumuskan sebagai penetapan tujuan, polis, prosedur, budget, dan program dari suatu organisasi. Jadi, dengan fungsi planning termasuk budgeting, yang dimaksudkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang harus dituruti, dan menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan akan diperoleh dari rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, organizing. Dengan organizing dimaksudkan mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam suatu organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit-unit tersebut. Staffing. Istilah staffing diberikan oleh Luther Julich dan
Harold Kuhn, Assembling Resources, dikemukakan oleh William Herbert. Kedua istilah itu cenderung mengandung pengertian yang sama. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia kepegawaian pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberikan daya guna maksimal kepada organisasi atau perusahaan. Organizing dan staffing merupakan dua fungsi manajemen yang sangat erat hubungannya. Organizing yaitu berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya, directing. Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat melaksanakan dengan baik dan benar, tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, leading. Istilah leading yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Lois A. Allen, yang dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan leading meliputi 5 macam kegiatan, diantaranya mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak memilih orang-orang yang menjadi kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Yang selanjutnya, coordinating. Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan itu antara lain dengan memberikan instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan coach, dan bila perlu memberikan teguran. Selanjutnya, motivating. Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada para bawahan agar bawahan di dalam melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Selanjutnya, controlling. Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga
apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang sudah digariskan semula dalam melaksanakan kegiatan controlling ini. Atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, reporting. Reporting atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas yang memberi laporan. Sesungguhnya, saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya kita lanjutkan dengan yang keempat, fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Di awal tadi sudah dikemukakan berbagai pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen atau manajer. Dari berbagai pendapat tadi, bila dikombinasikan ternyata diperoleh 10 fungsi. Namun, karena ke-10 fungsi itu saling mencakup, ternyata pendapat Harold Kohn dan William Herbert lebih tegas pemisahannya. Maka bila dilihat dari sudut proses atau urutan pelaksanaan aktivitas manajemen, fungsi-fungsi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Kelima fungsi manajemen itu merupakan suatu hal yang berulang-ulang secara siklus. Kelima fungsi itu selain dinamai sebagai aspek-aspek manajemen atau unsur-unsur manajemen, disebut juga dengan proses manajemen. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar berikut ini. Kompleksnya kegiatan manajer itu akan tampak pada gambar-gambar berikut ini. Apa yang dibicarakan sebelumnya adalah merupakan fungsi-fungsi manajer ke dalam perusahaan. Sering disebut internal function of manager. Jadi, fungsi-fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu pertama dari sudut proses, yakni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, kepegawaian, pemasaran, pembelian, produksi, dan sebagainya. Di dalam bidang produksi, para manajer harus mengusahakan agar barang yang diproduksinya dapat produksikan barang dengan biaya sekecil mungkin, dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang diinginkan dan dalam waktu secepat mungkin. External function of a manager. Fungsi manajer keluar perusahaan ini ada 3 jenis, yaitu 1. Mewakili perusahaan di bidang pengadilan. Yang kedua, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa. Dan yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur masyarakat, minimal masyarakat sekitar. Setiap perusahaan tidak berdiri sendiri. Ia memerlukan hubungan dengan unsur masyarakat. Baik tidaknya hubungan perusahaan dengan unsur masyarakat memegang peranan penting dalam
berhasil atau tidaknya seorang manajer untuk merealisasikan tujuannya. Untuk menghadapi masyarakat luar, manajer perusahaan harus melaksanakan kegiatan diantaranya satu, mengadakan pengumuman, komike-komike, dan artikel-artikel. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan. Yang ketiga, menyelenggarakan pameran terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan. Yang keempat, mengatur siaran melalui media massa, baik itu radio, televisi, atau media-media lainnya. Yang kelima, mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, membuat analisa dari pendapat-pendapat umum. Dan yang terakhir, menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Namun dilihat dari corak kegiatannya, terdapat perbedaan sesuai dengan tingkat-tingkat manajer itu sendiri dalam sebuah perusahaan. Tegasnya, fungsi-fungsi setiap manajer itu adalah sama, hanya corak kegiatannya yang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkatan manajer itu dalam perusahaan atau organisasi yang berbeda. Sesuai dengan tingkatan manajer itu dalam perusahaan atau organisasi di mana ia bekerja. Agar lebih jelas mengenai keorganisasian ini, mari kita lihat skema pada gambar berikut ini. Dari skema di atas terlihat bahwa ada tingkatan manajer yang dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Top manager atau manajer tertinggi, disebut juga pucuk pimpinan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah anggota-anggota board of manager atau dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua, middle manager atau manajer menengah. Yang termasuk tingkatan ini adalah kepala-kepala bagian, kepala-kepala divisi, dan kepala-kepala seksi. Yang ketiga, supervisor manager atau first line manager atau manajer tingkat pertama. Termasuk ke dalam golongan ini adalah kepala mandor dan mandor. Sesuai dengan perbedaan tingkat-tingkat manajer itu, maka corak kegiatan manajer itu dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, board of manager bergerak dalam memimpin organisasi atau perusahaan keseluruhan. Yang kedua, presiden memimpin para manajer agar terdapat teamwork yang handal. Yang ketiga, departemen atau division head memimpin pekerja yang meliputi bidang-bidangnya. Dan yang keempat, superintendent atau general foreman dan foreman memimpin para pekerja supaya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian saja pembahasan materi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan sampaikan usul dan pertanyaan kepada saya. Insya Allah akan saya perjelas, akan saya jawab sesuai dengan e-learning masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.